berarti wanita itu harus berjalan itu nggak pentalitan gitu kan, harus feminim, harus lembah mana gitu loh. Itu kan kalau kita kupas terus banyak ini budaya Jawa bisa membentuk karakter kita. Begitu juga anak-anak ketika pakai baju kebaya itu kan juga nggak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Dua Surakarta. Ini di episode ke-10. Tentunya banyak yang sebelumnya mengulas beberapa, dan khususnya bukan saya, pasti Pangling. Ini melanjutkan yang kemarin dari episode 9, itu terkait sama kurikulum. Nah, di episode kali ini saya tidak sendiri, karena saya kedatangan dari narasumber kepala sekolah dari Orbit sendiri, yaitu Ibu Sudarti MPD. Selamat siang sore mau. Selamat siang sore Pak Joko. Gimana? Masih semangat tuh? Masih harus semangat ya. Sejak tadi pagi banyak sekali kegiatan. Iya. Siang ini tetap masih semangat. Nah, ini untuk yang sesi pertama ini dari pengamatan Ibu sendiri sebagai kepala sekolah di Orbit, itu pelaksanaan kurikulum merdeka ini sudah maksimal atau belum? Tentunya di Orbit sendiri seperti apa kurikulum sudah berjalan di sini? Ya, terima kasih, saya jawab ya. Bismillah. Ini tentang penerapan atau implementasi kurikulum merdeka di TK Islam Orbit 2 Surakarta ini. Tentunya kalau menurut saya ya, kalau menurut saya itu ya sudah maksimal, karena kami sudah mengupayakan banyak hal, dari mungkin penganggaran, kemudian pengelolaan SDM, kemudian pelibatan orang tua, kemudian kita menyiapkan juga sarana prasarana yang digitalisasi. Ini semua sudah kami mengupayakan untuk lebih maksimal. Tentunya juga banyak kendala ya, kendala. Jadi kurikulum merdeka itu sendiri sebenarnya endingnya atau muaranya itu adalah di anaknya itu. Gimana anak itu bisa dalam belajar itu bisa terstimulasi semua bidang pengembangannya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak itu bisa terfasilitasi apa yang dia butuhkan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah anak itu akan mempunyai karakter yang kuat ya, yang sesuai dengan apa yang diinginkan dari kurikulum merdeka itu sendiri. Itu kan endingnya itu nanti membentuk karakter anak, lebih banyak membentuk karakter anaknya. Artinya merdeka itu sesuai dengan apa yang diinginkan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah digitalisasi sekolah. Jadi kita mengupayakan digitalisasi sekolah, salah satunya adalah kita menyediakan laptop ya. Walaupun juga belum tercover ya, ini belum tercover semuanya. Kita mengupayakan untuk setiap kelas itu ada laptop, seperti itu. Yang berikutnya tentang digitalisasi sekolah itu adalah bagaimana para guru itu bisa belajarnya tidak hanya membaca buku atau kita mendatangkan narasumber ke sekolahan, tidak, tapi ada fasilitas di PMM, yaitu platform Merdeka Mengajar. Nah, ini kan kita kita mengupayakan supaya para guru itu benar-benar memanfaatkan PMM ini dengan maksimal untuk bekal beliau-beliau ini untuk mengajar, seperti itu, dalam rangka mengubah paradigma baru itu. Kemudian yang berikutnya adalah PBD, perencanaan berbasis data. Tentunya dalam perencanaan berbasis data itu setiap diharapkan ya, walaupun juga kita itu di Orbit ya di sini juga belum maksimal ya, belum maksimal juga dalam pemanfaatannya itu ya. PBD itu mengarahnya kepada rapor pendidikan. Jadi kalau di TK itu kan kebetulan kalau tahun 2022-2023 itu rapor pendidikannya masih wujudnya EDS, evaluasi diri sekolah.
tapi juga bisa sebagai data untuk apa dalam kita mau memprioritaskan mana yang harus prioritaskan dan mana yang nanti gitu loh. Artinya dalam menyusun program kerja atau program-program kegiatan itu mendasarkan pada rapor pendidikan, itu seperti itu. Oke, tadi udah komplit itu, udah menjelasin terkait sampai ke rapor pendidikan. Nah, kurikulum itu kan dimensinya panjang perjalanannya. Iya. Saya urutkan sedikit. Jadi kalau yang berjalan sekarang itu kan sudah ke kurikulum ke-12. Yang sebelumnya itu kan melewati kurikulum rencana sampai kurikulum ke-13. Nah, itu kan basicnya lebih ke keterampilan, terus basic ke sampai ke moral. Nah, terus yang selanjutnya itu misalnya ini ada salah satu contoh kasus misalnya di TK Orbit, ada beberapa anak yang secara nalar ataupun pemikirannya dia itu berjalan dengan bagus gitu, dengan baik. Tapi suatu ketika si anak ini secara sikap atau moralnya itu masih belum begitu bagus atau diberikan arahan lah supaya lebih bagus lagi. Nah, kiat-kiat untuk mencapai seperti itu tuh bagaimana harapan untuk guru-guru khususnya di Orbit? Iya. Mungkin ke pucuknya dulu ya. Nanti baru kita runut dari bongkotnya. Dari ke pucuknya dulu. Intinya begini, pucuknya tuh seperti ini. Sebagus apapun materi yang disiapkan oleh guru di kelas, ya, semenarik apapun materi yang disiapkan oleh guru di kelas, konkret apapun materi yang disiapkan guru oleh kelas, ketika kesiapan belajar, moralnya itu tadi masuk sikap itu belum siap, belum dikondisikan, belum matang, itu tidak akan tercapai. Apalagi di TK. Di TK itu kan rentang konsentrasi anak, keterampilan dan pengetahuan untuk menyerap itu kan butuh konsentrasi. Ya. Jadi konsentrasi anak itu di TK itu terbatas sekali. Mungkin perkiraannya kalau usia kelompok bermain itu hanya 5 menit. Kemudian kelompok A itu 7 sampai 10 menit. Kemudian kelompok B itu 10 maksimal sampai 15 menit itu maksimal. Itu kisarannya, boleh lebih boleh kurang. Itu kisarannya seperti itu. Jadi betapa pendeknya rentang konsentrasinya anak itu. Karena tadi sudah saya katakan, pengetahuan yang diserap oleh anak, keterampilan yang harus dikerjakan oleh anak itu kan tentunya butuh konsentrasi. Sementara rentang konsentrasinya itu hanya segitu. Kemudian di sini kalau kesiapan emosi dikatakan gitu ya, kiat-kiatnya supaya sosial emosionalnya tadi siap untuk menerima pembelajaran ini, yang meliputi pembelajaran kognitif atau pengetahuan, psikomotorik atau keterampilan itu tadi, maka perlu disiapkan sosial emosionalnya. Terus kiatnya bagaimana? Di sini kiatnya, walaupun ini juga belum sepenuhnya itu diimplementasikan di Orbit ya. Kita masih bertahap begitu ya, kita masih bertahap untuk mengimplementasikan. Nah, tahapannya atau kiatnya itu seperti ini. Misalnya di tahun ajaran baru itu kita butuh menyusun kurikulum yang fokus kurikulum itu bidang afektif ya, kalau istilah akademiknya ya, afektif. Bidang afektifnya atau sikapnya seperti itu, kita perlu menyusun kurikulum yang terdiri dari CP-nya, kemudian dari CP itu kemudian deskripsi dari CP apa yang dipilih, kemudian pada tujuan pembelajaran yang dicantumkan, terus kemudian kegiatan yang direncanakan, kemudian strategi yang disiapkan untuk pelaksanaan di kelas. Nah, ini perlu dirumuskan sendiri. Jadi dalam mengajarkan hal yang positif tadi ya, moral, afektif atau sosial emosional, karakter itu tadi kan membuka kesadaran anak, hatinya anak itu dibuka. Nah, ini dibutuhkan guru-guru yang
mempunyai hati yang tulus. Nah, dibutuhkan guru-guru yang mempunyai hati yang tulus, karena ada satu perkataan bahwa suatu kalimat atau sikap yang kita berikan kepada seseorang atau kepada anak itu dengan hati, benar-benar terpancar dari hati dengan tidak ada emosi apa-apa, itu akan diterima oleh anak itu juga dengan hati. Berarti kan tadi kan udah menjelaskan ya secara sampai ke penerapannya juga. Jadi kan kalau saya tangkap dari penjelasan yang jenengan tadi itu kan terkait sama personalnya guru. Iya. Terus kemudian yang kedua berarti otomatis dilakukan secara terus menerus bagaimana penerapannya. Terus kemudian yang ketiga itu lebih ke kayak ngomong lah, ibaratnya kan suasana perasaan ya. Jadi gurunya itu kalau ibaratnya penasaran atau perasaannya itu baik ataupun secara itu bersinergi. Jadi otomatis si anaknya akan sama juga gitu. Nah, terus kemudian saya melanjutkan tentang literasi kurikulum tadi. PAUD ataupun TK itu kan sebagai dasar ya. Karena kalau Islam itu kan tiangnya. Jadi kalau TK-nya itu dia nggak berjalan atau kurikulumnya nggak berjalan, otomatis berkelanjutannya akan sangat berpengaruh. Gitu. Sama tadi misalnya yang saya tanyakan tentang sosial emosional tadi atau moral tadi itu sebagai kayak kiblat. Misalnya kayak seorang muslim misalnya. Iya. Saya bicara tentang muslim misalnya. Dia itu memahami segala aspek misalnya tentang surat-surat atau Al-Quran sudah khatam ibaratnya, tapi ketika si moralnya pulang berjalan itu saya rasa akan masih kurang, pedomannya kurang. Nah makanya kan intens tadi yang kita perbincangkan tadi Bu, itu kan terkait sama moral juga. Nah merujuk dari dasar tadi, nah ketika kita timbangkan ke TK sekarang, kan kurikulum itu kan ibaratnya yang di orbit ini salah satu sekolah penggerak pertama angkatan pertama. Nah tentu saja di kurikulum Merdeka itu kan banyak aspek kelemahan, enggak cuma di TK orbit saja, pasti banyak itu. Misalnya katakanlah secara komposisi alat ajarnya mungkin yang masih kurang, terus kemudian mungkin tidak ada training yang spesifik secara mendalam tentang gurunya tentang kurikulum Merdeka itu dan sebagainya. Nah, kalau dikerucutkan lagi ke orbit itu, apakah dari kurikulum Merdeka yang sekarang berjalan itu seperti apa berjalannya itu? Apa sudah sesuai atau masih butuh adaptasi kembali seperti itu? Yang dimaksud adalah hasilnya ya. Iya, hasilnya. Tadi kan memang kalau di intisarinya kurikulum Merdeka itu membentuk karakter. Apakah di orbit ini sudah karakter anak-anak ya tentunya. Ini salah satunya kan juga guru tadi ya. Ini karena kan guru itu adalah ujung tombak dari tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan maksudnya, bukan tujuan belajar, tujuan pendidikan atau tujuan pendidikan di sekolah itu sendiri maupun tujuan pendidikan bangsa Indonesia secara keseluruhannya. Itu ujung tombaknya ada di Bu Guru. Nah, itu tentunya kan pertama Bu Guru itu tadi sudah saya katakan bahwa paradigma baru tadi, mengubah mindset Bu Guru dari paradigma lama menjadi paradigma baru itu tidak mudah. Ya. Dan kita juga tahu bahwa kemampuan dan semangatnya, kemampuan di sini bukan berarti Bu Guru itu tidak mampu secara kognitif, bukan. Saya rasa kalau di materi-materi yang ada di TK itu kan saya rasa juga gampang ya, mungkin gampang, maksudnya materinya itu sendiri pengadaannya gampang gitu loh. Mungkin beda dengan kita kalau membuat materi yang ada di SMP, SMA itu kan udah spesifik ya, tidak semua orang bisa. Kan kita juga nggak bisa, guru TK ini suruh membuat materinya geografi itu kan nggak bisa kan. Nah, karena kalau di TK tuh bisa saja, semua orang bisa materinya loh, maksudnya bisa membuat materinya, tapi belum tentu bisa mengajarkan. Nah di sini yang dibutuhkan itu adalah bagaimana guru itu tadi mengubah paradigma berpikirnya ini dari paradigma lama yang mengajarnya secara konvensional, misalnya banyak LK, kemudian bukan berarti LK tidak dipakai loh ya, tetap dipakai, kalau di orbit itu tetap dipakai.
Nah, kemudian bagaimana mengajarkan secara klasikal, seperti itu kan itu butuh strategi dan juga ada usaha atau upaya. Begitu juga guru, kita mengubahnya itu juga tidak mudah. Dalam perjalanan mengubah itu, startnya sama. Ayo kita berubah dari sini ke tahap ini ke tahap ini. Tapi masing-masing guru itu startnya bareng, materi yang diberikan bareng, fasilitas yang diberikan bareng, tapi hasilnya berbeda-beda. Nah, ini yang perlu jadi apa yang jadi PR-nya kepala sekolah ya. Jadi gimana nih supaya semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kapasitasnya guru itu sendiri-sendiri. Tadi udah mengulas sekitar 3 poin ya, 3 poin atau 2 poin untuk pertanyaan. Nah ini pertanyaan paling simpel, sederhana. Iya, oke. Skeptis lah. Kurikulum itu penting nggak, Bu? Penting. Alasannya kenapa? Oh iya, alasannya ya. Ya penting karena ibarat kita mau berjalan itu kita harus tahu skema jalannya. Jadi jika guru itu ngajar tidak menggunakan kurikulum, itu ibaratnya orang yang mau berjalan menuju satu tempat tidak tahu mapnya, tidak tahu gambarannya. Aku mau belok kanan belok kiri, atau tidak ada orang yang mau ditanyai. Itu gambaran. Sepenting itu gambaran. Jadi kurikulum itu adalah sebagai satu petunjuk bagi guru untuk mencapai satu tujuan. Gitu. Jadi misalnya kita mengajar tanpa kurikulum itu juga akan bingung seperti itu. Nah, kurikulum itu dari apa saja? Ya terdiri dari yang pertama visi misinya sekolahan ya. Ini panjang nih nanyain tentang kurikulum. Ini penjelasannya panjang banget. Isinya tuh visi misi sekolahan gitu. Namanya visi itu kan sesuatu gambaran tujuan dari orbit kedepannya itu mau jadi apa toh, mau menjadikan anak seperti apa toh gitu. Itu kan visi. Jadi tujuan jangka panjang. Kemudian misi sesuatu yang dibawa gitu. Sesuatu yang dibawa untuk petunjuk kita dalam melangkah, apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita sajikan kepada anak-anak, program-program apa yang harus kita berikan kepada anak-anak, kegiatan-kegiatan apa yang harus kita berikan kepada anak apapun guru ya. Ini kan misinya itu dijabarkan pada tujuannya. Itu semua ada di kurikulum. Nah, itu kan kayak tujuan besarnya, tujuan globalnya itu ada di visi-misi. Kemudian diteruskan pada bagaimana kita mengacu pada kurikulum yang sudah disediakan ya. Tentunya ada kayak contohnya suplemen yang harus yang sudah ada dari Kemendikbud yang harus kita masukkan kepada kurikulum kita di TK Islam Arbidya Surakarta. Itu seperti apa kita masukkan ke kita. Kalau ini nih ada capaian pembelajaran jati diri, NAP ya, nilai agama dan budi pekerti, ada capaian pembelajaran jati diri, ada capaian pembelajaran literasi dasar dan sebagainya. Itu dimasukkan dalam satu kurikulum di orbit ini. Kemudian yang ingin dicapai di orbit itu karakteristiknya, orbit itu punya karakteristik apa gitu. Nah itu dimasukkan. Nah, kemudian budaya-budaya yang ada di lingkungan orbit itu apa? Jawa misalnya. Jadi dimasukkan. Kalau di orbit kan dekat pada keraton nih. Jadi kita kalau kampus itu anak-anak pakai baju kebaya, guru juga harus pakai kebaya. Itu tujuannya kan mengajarkan kepada anak-anak ini bagaimana budaya Jawa itu bisa membentuk karakter kita gitu. Jadi bu guru itu ketika memakai jari kebaya itu akhirnya jalannya kan feminim ya. Itu tujuannya supaya kita si wanita itu harus berjalan itu nggak pentalitan gitu kan. Harus feminim, harus lembah manah gitu. Itu kan kalau kita kupas terus banyak ini budaya Jawa bisa membentuk karakter kita. Begitu juga anak-anak. Anak-anak ketika pakai baju kebaya itu kan juga nggak begitu ini. Nah ini di kurikulum Merdeka itu wajib memasukkan muatan lokal yang ada di sekitar sekolah itu menjadi kurikulum. Tadi itu kan secara simpelnya kan kurikulum itu kalau dari Budaki kan seperti map tadi. Iya. Jadi tujuannya kan bisa segera untuk dijumpai atau terlaksana. Tapi secara konkretnya kan
yang namanya koridor kurikulum itu kan untuk secara sistem berjalannya biar seragam bisa mudah dipahami seperti itu. Nah kemudian ini yang lebih agak sedikit detail. Iya. Nah yang ini bisa dikupas secara full. Nah kurikulum itu kan adaptasinya dari apa namanya Kementerian Pendidikan ya. Nah itu dari apa namanya berjalannya selama kurun waktu yang cukup lama di orbit tentunya. Nah itu perubahan apa saja Bu? Ya memang secara apa namanya dari pemerintah itu memang kurikulumnya bisa diganti-ganti ya. Kayak misalnya tadi rencana ataupun ibaratnya K13 sampai ke kurikulum merdeka. Nah itu tapi secara aktualnya gitu. Jadi kurikulum itu kan sepengetahuan saya kan di sekolah itu penerapannya pun beda-beda itu untuk bisa memastikan si murid itu bisa memahami gitu loh. Adaptasinya kan tapi beda-beda. Nah perkembangan dari kurikulum ini sampai ke merdeka ini menurut Ibu itu semakin maju atau ada beberapa yang harusnya misalnya di kurikulum 13 yang nggak boleh hilang tapi tetap berjalan di kurikulum merdeka misalnya. Apa sih positif dan negatifnya? Jadi setiap kurikulum itu tentunya juga ada yang kurang, ada hal yang menonjol lebih, ada yang mungkin kurang gitu ya. Jadi setiap kurikulum dari mungkin tahun 1965 gitu kan, mungkin sampai dengan tahun kemarin tahun kurikulum merdeka itu kan kami menerima itu kan 2021 itu. Menerima harus memegang amanah untuk jadi pioner kurikulum merdeka itu kan 2021 gitu. Nah itu nah kebetulan saya detailnya itu masuk di dunia pendidikan itu kurikulum 13 dan kurikulum merdeka ya. Jadi kurikulum yang lama-lama juga saya kurang detail gitu kan. Dulu ada kurikulum berbasis kompetensi ya, KPK gitu kan. Terus kemudian menjadi kurikulum KTSP kemudian 2013. Kalau ini kurikulum 13 itu kelebihannya adalah kalau di TK ya, saya kan di TK jadi nggak ada yang lain. Di TK itu sudah ada patokannya gitu. Jadi perkembangan yang akan dicapai oleh anak itu sudah ada patokannya. Misal anak usia 3-4 tahun itu di fisik motoriknya itu harus mencapai perkembangan apa gitu loh. Misalnya anak sudah 3-4 tahun itu bisa memegang pensil, bisa menulis bisa mencoret garis lurus, kemudian bisa melingkari dengan lingkaran yang penuh gitu kan. Ini fisik motoriknya halus misalnya. Fisik motorik kasarnya anak bisa berjalan maju mundur, kemudian merangkak seperti kata gitu kan. Kemudian bahasanya anak harus sudah bisa membuat kalimat verbal itu SOP gitu. Subjek predikat objek gitu kan. Ini sudah bisa seperti itu gitu kan. Pengenalan huruf dan lain sebagainya itu sudah ada batasan-batasannya. Jadi guru itu tahu nih umur 3-4 tahun atau pas KB ya, itu tuh nanti saya ajarkan tuh ini gitu. Ini angka misalnya, angka nanti 1-5 semester 1, kemudian semester 2 5-10, begitu juga yang kelompok A, kelompok B gitu. Semua sudah gitu. Sorry Bu, saya motong sedikit. Ini nanti tetap lanjut ya untuk ulasan jenengan ini. Ini supaya ada gambaran gitu. Kan semakin kesini ya, ibaratnya sebelumnya itu kurikulum 13 dan sekarang kurikulum merdeka itu kan jam ataupun kursiran di sekolah itu kan meningkat ya. Maksudnya jam mengajarnya ataupun untuk mengajar si anaknya itu. Jadi Bu Darti selama sampai sekarang ini bisa menggambarkan yang ibaratnya nanti di orang tua murid itu kenapa itu sekarang itu jamnya kok anak-anak itu misalnya kayak tugasan banyak, orang tua harus menjaganya mengimbangi dari pihak sekolah kok semakin kesini kok semakin sulit gitu. Maksudnya orang tua mungkin ada yang butuh kerja atau mungkin bisa dijelaskan terkait itu kan supaya edukasinya itu kurikulum merdeka itu kan pasti penasaran sebenarnya tapi udah dijawab. Nah sekarang mungkin dari sekolah itu kurikulum merdeka itu kok
banyak tugas itu gini loh. Kalau meribetkan orang tua Ya, itu maksudnya ya? Iya, nggak bisa. Terutama di TK ya, Iya. kalau di TK itu kan betul. Seksi kurikulum merdeka itu adalah pelibatan orang tua, gitu. Jadi apa namanya di sini dipentingkannya melibatkan orang tua dalam pembelajaran di kelas. Kenapa? Terutama di TK ya. Kenapa orang tua itu harus dilibatkan? Karena di TK itu adalah kalau boleh saya presentasi sendiri ya sesuai dengan pengalaman atau pengalaman yang sudah dilaksanakan ini, itu 75% pembelajaran di TK itu kan pengasuhan gitu, bukan akademik sebenarnya seperti itu. Nah, pengasuhan itu kan tidak bisa dilaksanakan oleh guru sendiri. Nah, makanya harus melibatkan orang tua, melibatkan orang tua itu sendiri. Itu kemudian tujuannya apa? Orang tua dilibatkan supaya nanti orang tua itu bisa menindaklanjuti pembelajaran yang diberikan di kelas di rumah, gitu ya. Jadi orang tua paham kok tadi anak-anak itu apa namanya diajari bu guru ini lagi sampah ya, tentang sampah ya, tentang pemilahan sampah gitu ya. Pemilahan sampah, mana yang organik, mana yang anorganik, mana yang berbahaya gitu kan. Nah ini. Nah di sini kan di kelas kan sudah diajari guru seperti itu, tapi di kelas hanya berapa jam? Jam setengah 8 sampai jam 11 ya, itu kan banyak banget. Nah itu supaya benar-benar anak itu paham dan juga bisa mengimplementasikannya, maka dilibatkan orang tua biar ada kelanjutan, ada tidak lanjut dari pengetahuan atau keterampilan yang didapatkan di kelas yang dari guru itu bisa dilanjutkan di rumah oleh orang tuanya gitu loh. Makanya ya kalau kurikulum merdeka tentunya banyak meribetkan. Terus mungkin ini sudah di akhir sesi ya. Mungkin Bu Sudarti bisa memberikan saran atau apapun lah ibaratnya untuk khususnya ke orang tua murid ya, supaya ibaratnya kan ini kan yang TKB tentunya udah ada yang mau menginjak SD, nah mungkin persiapan atau mungkin ungkapan-ungkapan supaya untuk memotivasi. Ya, terima kasih para ayah bunda ya, terutama ayah bunda dari KPTK Islam Arbi 2 Surakarta dalam memasuki penerimaan siswa baru, atau di sini mungkin mulai bulan-bulan ini, bahkan bulan-bulan yang kemarin orang tua ayah bunda sudah mulai menyiapkan anak-anak untuk masuk di SD ya. Maka yang pertama adalah kita dalam memilih SD tidak harus yang mahal begitu, tidak harus yang mahal seperti itu. Bagaimana SD itu bisa mengakomodir kebutuhan anak, yang intinya diawali dengan orang tua mengenali kebutuhan anak ya. Kemudian dari orang tua bisa mengenali kebutuhan anak, karakteristik anak, kemudian cocoknya itu anak saya termasukkan di SD mana ya, maka perlu mencari tahu mana SD yang sesuai dengan karakteristik anak saya, seperti itu. Belum tentu SD yang mahal dan berkualitas tinggi atau grade yang tinggi cocok dengan yang dibutuhkan oleh anak saya, seperti itu. Oke, terima kasih banget untuk saran-sarannya. Mungkin nanti obrolan ini akan berlanjut nanti ke episode berikutnya, tentunya dengan beberapa narasumber, ataupun mungkin nanti akan diulas kembali, nanti akan mendatangkan Bu Darti kembali untuk sebagai narasumber. Jadi mungkin dari Bapak atau Ibu yang mendengarkan tadi atau melihat tadi bisa menerka-nerka ya, begitu pentingnya tentang kurikulum merdeka dan begitu ribetnya, begitu fightingnya ya, untuk terutama di TK, di mana cara untuk tetap bisa mengayuh sepedanya supaya jadi finish. Nah itu tadi kurang lebih Bu Darti sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Nah pesan saya cuma satu aja, manusia itu pasti akan condong berbeda ketika dia mempunyai ilmu. Jadi bersekolahlah, bersemangatlah, dan gapai semuanya. Itu mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you again.